Untuk materi slide foto yang tadi kami paparkan kepada audiens kalian, Anda dapat mendownloadnya di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Nanti kalau memang ada Bapak Ibu yang baru bergabung dalam grup WhatsApp kita, nanti kita share kembali, kita share ulang. Oke. Ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan. Ini ada 3 pertanyaan dan mungkin saya jawabnya jadi satu ya. Saya rangkum jadi satu. Poin pertama adalah apakah handphone mahal itu udah pasti bagus hasil fotonya? Itu menurut saya belum tentu. Karena bagus tidaknya foto tergantung dari user. Karena kenapa? Ada beberapa hasil karya yang memiliki kualitas foto menurut orang-orang itu kurang bagus, tetapi ada beberapa juga yang bilang itu foto bagus. Karena kenapa? Ada juga konsep foto yang berkonsepkan noise. Nah, noise foto itu juga sah-sah saja sebenarnya. Kayak misalkan foto di malam hari terus menggunakan cahaya yang garis-garis itu juga sebenarnya tidak usah membutuhkan handphone yang bagus juga bisa. Itu kan foto malam memiliki tingkat noise yang sangat tinggi. Jadi intinya kita mengabadikan gambar itu device mahal pun belum tentu jadi jaminan buat kita bisa untuk mengambil gambar yang baik dan benar. Dan tadi poinnya lagi adalah mohon maaf, bukannya foto bagus enggaknya itu tergantung dari HP-nya. Kalau HP-nya bagus ya udah pasti bagus. Oh, belum tentu. Kembali lagi aku ingatkan, kalau Bapak Ibu sekalian mengabadikan gambar belum memiliki skill atau kemampuan foto yang mumpuni, itu sama aja. Mau HP-nya yang rate harganya high atau yang middle, itu sama aja. Jadi balik lagi ke sumber daya si fotografernya. Fotografer tersebut ingin lebih dalam lagi nggak nguliknya atau menggali ilmunya. Semakin lebih penasaran dan semakin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu semakin besar peluang Bapak Ibu sekalian mendapatkan gambar yang bagus dan maksimal. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Agus Setiawan. Biasanya kita orang lapangan kalau foto terburu-buru, misalnya objek-objek yang sedang berjalan dan terburu-buru, tekniknya oke. Gimana? Apakah perlu bantuan alat lain atau cukup dengan tangan saja? Kembali lagi, saya mengingatkan, kalau untuk kebutuhan foto pelaporan kegiatan yang sifatnya ingin disosialisasikan, kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu apa? Misalkan saya mau mengabadikan pembangunan jalan nih. Kalau misalkan kita mau nge-share ala kadarnya, ya udah. Jadi kembali lagi ke kita. Kita eager nggak nih kepada orang-orang yang pengen melihat momen apa yang tadi kita lihat. Dan perlu alat bantuan apa? Kalau bisa menggunakan tangan dan jangan tergesa-gesa. Karena di foto ini memiliki fitur foto yang jepret cepat. Itu ada di fitur-fitur maupun di aplikasi-aplikasi foto. Pada intinya sih, jika ingin mengabadikan gambar, pastikan hasil gambar kalian fokus dan tidak blur. Sesimpel itu sebenarnya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau pakai bantuan aplikasi editing, aplikasi paling bagus untuk editing. Baik, pertanyaan untuk Pak Ahmad. Kalau edit foto menggunakan bantuan aplikasi editing,
itu apa dan aplikasi editing yang bagus itu apa. Kalau pakai bantuan aplikasi editing foto gimana Pak? Baik, dalam memoto itu sebenarnya masih kami juga tidak bisa mematokkan pakai editing gambar boleh atau tidak, pakai ini boleh atau tidak. Yang jelas, yang biasa kami lakukan di pekerjaan kami sehari-hari dengan tim, yang pertama kita membutuhkan aplikasi editing juga. Kalau di handphone, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload salah satu aplikasi yang biasa kami pergunakan diantaranya Adobe Lightroom. Di situ ada fitur-fiturnya, dan kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah mengabadikan gambar, kemudian dirasa, aduh gambarnya bagus nih, sayang banget gelap hasilnya atau apa, itu kita bisa maksimalkan di proses editing. Di antaranya saya biasa menggunakan Adobe Lightroom dan juga PixArt atau Canva Collage. Semuanya itu gratis dan kita bisa memanfaatkan, dan juga kita bisa mengatur intensitas cahaya sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Karena kembali lagi, foto itu semuanya bagus, dan balik lagi dari sudut mana Anda melihatnya, seperti itu. Terus juga kalau sudah sesuai setting menurut kita dari mulai asal bisa lebih kece, boleh tidak pakai preset. Silahkan. Jadi pada intinya tema kita hari ini adalah menggunakan smartphone untuk mendokumentasikan kegiatan di lapangan. Kalau dirasa foto pada saat produksi itu kurang bagus dan membutuhkan proses editing, itu sah-sah saja demi kelangsungan hasil foto yang bagus. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau bisa kita menggunakan foto yang original, karena resolusinya otomatis tidak berkurang, seperti itu. Terus mohon izin bertanya, kalau hasil foto sudah ada terus edit pakai aplikasi Adobe Lightroom, apakah fokus atau sama saja hasil? Baik, kembali lagi pada intinya, kalau misalkan kita sudah foto nih, foto terus kita mau edit pakai Adobe Lightroom. Nah, sebenarnya sih tidak ada penurunan gambar itu pasti terjadi, tetapi tidak separah kita ketika asal mengedit, atau tidak separah ketika bahan foto kita kurang bagus. Misalkan kita foto hasilnya udah bagus, tapi misfokus. Misfokus itu kan kelihatannya bagus, tapi kalau di detail itu ada sedikit blur, itu misfokus. Nah, kalau itu kita langsung edit ke Adobe Lightroom, itu kemungkinan besar hasil editingnya itu akan kurang maksimal. Dan kembali lagi tergantung format ekspor foto kita mau apa. Misalkan di situ ada CMYK, ada RGB dan lain sebagainya. Kita sesuka kita untuk kebutuhan apa yang nantinya akan digunakan. Terus selanjutnya adalah Punten mau nanya, kalau foto produk apa yang harus diperhatikan? Oke, kebetulan kita di sini Tangerang Lightroom setiap hari Selasa kan ada namanya promo UMKM, dan semua desain yang kita buat pure produksi kita sendiri. Yang biasa kita lakukan adalah menggunakan satu buah smartphone, dan kita harus perhatikan background-nya. Usahakan produk yang ingin kita foto dan background yang ingin kita jadikan objek finishingnya nanti, warnanya jangan sama, kalau bisa beda. Misalkan kita mau foto kue brownies. Nah, kue brownies usahakan kita cari background yang lebih kontras dengan si kue brownies itu. Misalkan kue brownies identik warna hitam, kita nggak boleh menggunakan background dengan warna hitam untuk meminimalisir focusing pada objek yang kita capture. Dan juga kita harus perhatikan cahaya. Sekali lagi, saya tekankan untuk Bapak Ibu semuanya, untuk memoto kuncinya ada di cahaya. Semakin cahaya yang kita dapat baik, itu kita semakin maksimal lagi hasil fotonya.
Dan kalau misalkan punya Mas Jalu, saya punya punya center, tapi kok cahayanya kurang bagus. Nah, tipsnya adalah ketika cahaya kita tembak ke objek yang ingin kita foto, cahaya tersebut harus kita halangi. Biasanya kalau saya pribadi foto produk menggunakan cahaya yang over, cahayanya yang sedikit keras, itu saya halangi dengan tisu atau kain putih. Gunanya apa? Gunanya untuk membiaskan cahaya. Jadi seolah-olah cahayanya itu adalah cahaya natural dan tidak buatan. Seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan, cahaya, pemilihan background dan objek foto harus pas, dan juga komposisi objek itu juga harus berpengaruh. Misalkan, kembali lagi si brownies tadi, kita mau foto brownies. Brownies itu rasa coklat. Ya otomatis bagaimana caranya kita foto